Assalamualaikum Bu Monik. Waalaikumsalam, Pak Haidar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Monik? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Haidar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh iya Bu Monik, Bu Monik hari ini akan melaksanakan coaching ya. Iya, Pak, benar. Sebelum proses coaching berlangsung, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bu Monik. Boleh kan Bu Monik? Nggih, monggo Pak, silakan. Ya, jadi gini Bu Monik. Nanti saat proses coaching berlangsung, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu Monik sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan saya nantinya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan yang Bu Monik sampaikan? Dan jangan lupa Bu Monik harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Mungkin sebelum proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Monik? Nggih, silakan Pak, monggo. Yang pertama Bu Monik, apa yang ingin Bu Monik kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kompetensi inti coaching, Pak, yang terutama. Karena di situ sudah mengandung kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi kompetensi inti coaching itu Pak yang paling utama menurut saya. Jadi, Bu Monik ingin mengembangkan tiga kompetensi inti coaching tersebut ya, Bu Monik ya. Oke Pak. Kira-kira di antara ketiganya, manakah yang lebih spesifik yang akan Bu Monik kembangkan? Eh, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dua dari kompetensi inti coaching Pak yang apa ya ingin lebih saya spesifikkan. Jadi ada dua ya, Bu, yang ingin Bu Monik kembangkan di sini. Oke. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya, Bu Monik? Yang akan saya lakukan adalah coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coaching tersebut mempunyai solusi sendiri untuk permasalahan yang tengah dihadapi. Jadi intinya harapannya yaitu coaching mendapatkan solusi. Itu Pak. Berarti indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan adalah mendapatkan solusi atas permasalahannya Koci ya Bu ya. Oke, betul Pak. Baik Bu Monik, terima kasih jawabannya. Silakan Bu Monik melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Monik ya. Iya Pak, boleh silakan. Silakan Bu Monik boleh melakukan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Vivin. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Waalaikumsalam, Bu Monik. Alhamdulillah sehat. Bu Monik sendiri bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan dari kemarin dengan saya. Betul sekali, Bu Monik. Saya ingin cerita. Boleh kan? Boleh, tentu saja boleh. Mau cerita tentang apa nih Bu Vivin? Jadi begini, Bu. Saya ini gemes sekali ya. Murid-murid di kelas saya sangat kurang kesadarannya untuk menjaga kebersihan kelas. Setiap masuk kelas, sering sekali saya melihat lantai yang masih kotor, bangku yang tidak tertata rapi, terus sampah di kolong meja berserakan, bahkan taplak meja guru sampai miring-miring loh, Bu.
Mungkin anak-anak berlarian di sekitar meja saya ya. Kalau saya tidak memerintahkan untuk membersihkan, ya anak-anak tidak akan membersihkan. Oh, jadi gitu permasalahannya Bu Vivin hadapi. Kalau misalkan kelas bersih dan enak dipandang, bukannya akan membuat anak-anak lebih fokus ya Bu dalam belajar? Pastinya begitu sih Bu Monik. Kalau kelas kotor, saya pun risih jadinya mengajar di kelas, kurang fokus jadinya. Oke, baik Bu Vivin. Dari permasalahan telah Bu Vivin utarakan, hal apa sih yang ingin Bu Vivin capai dari hasil cerita-cerita kita hari ini? Saya ingin menemukan cara agar anak-anak bisa lebih menjaga kebersihan kelas, Bu, tanpa harus selalu saya perintah gitu. Oke, baik. Cerita kita hari ini kita fokuskan ke solusi anak-anak agar dapat sadar diri dalam menjaga kebersihan kelas ya, Bu. Betul sekali, Bu Monik. Baik, Bu Vivin bisa jelaskan lebih detail kepada saya yang membuat anak-anak kurang sadar diri tuh untuk menjaga kebersihan kelas itu apa sih, Bu? Jadi begini, Bu Monik. Kalau saya amati, murid-murid di kelas saya ini kurang sekali pembiasaan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, semacam kurang peduli gitu, Bu. Mereka juga masih kurang dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Padahal sudah kelas 5 loh, Bu. Harusnya kan sudah lebih mandiri, paham akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi gitu, Bu Vivin. Bu Vivin pastinya sudah berusaha keras ya dalam membimbing anak-anak agar lebih tanggung jawab untuk membersihkan kelas. Sudah sih, Bu. Di awal tahun pelajaran, saya sudah membentuk petugas piket dan menjelaskan apa saja tugas-tugasnya selain itu. Setiap hari, saya juga tidak pernah absen buat menceramai anak-anak tersebut tentang kebersihan kelas. Baik, Bu Vivin. Kalau misalnya nih, saya kasih rentang nilai. Kira-kira muridnya Bu Vivin itu nilainya berapa sih, Bu, untuk masalah kesadaran diri di dalam membersihkan kelas? Saya merasa dengan kondisi saat ini, kesadaran murid-murid akan pentingnya menjaga kebersihan kelas, nilainya masih rata-rata 5 dah, Bu. Wow, sedikit sekali nggih, Bu. Harapannya Bu Vivin sendiri tuh gimana? Kira-kira anak-anak ini seharusnya berada di nilai berapa sih, Bu? Ya, kalau saya tidak muluk-muluk, Bu, kesadaran anak-anak sudah berada di nilai 7 saja sudah cukup. Saya sudah merasa bersyukur, apalagi bisa meningkatkan sampai 8 atau 9. Pasti saya bahagia sekali, Bu. Baik, Bu Vivin. Kira-kira apa yang akan Bu Vivin lakukan untuk mencapai angka tersebut? Mungkin saya awali dengan memberi contoh yang baik untuk murid-murid saya, Bu. Saya contohkan pada anak-anak seperti mengambil sampah yang berceceran dan membuangnya ke tempat sampah. Terus kemudian membudayakan anak-anak untuk saling mengingatkan jika ada teman yang lupa membuang sampah pada tempatnya. Dan tata tertib melaksanakan piket kelas. Dan mungkin juga melakukan komunikasi pada orang tua untuk membiasakan hal yang sama di rumah, Bu. Oke, baik sekali yang apa yang akan Bu Vivin lakukan itu. Dengan memberi contoh kebiasaan yang baik untuk membuang sampah dan juga mengingatkan anak-anak ya untuk membersihkan sampah. Kemudian juga sampai ada komunikasi ya dengan wali murid juga untuk membiasakan hal yang baik selama di rumah. Mungkin kira-kira ada hal lain lagi tidak yang bisa Bu Vivin lakukan untuk mewujudkan harapan Bu Vivin tersebut? Saya kira mungkin akan saya tambahkan poin dalam keyakinan kelas, Bu, agar anak-anak selalu peduli menjaga kebersihan. Wah, bagus sekali rencananya Bu Vivin. Em, Menurut Bu Vivin, kegiatan yang mana dulu yang akan Bu Vivin laksanakan untuk mencapai harapan dari Bu Vivin? Menurut saya, semua kegiatan akan dilakukan sih, namun secara bertahap. Diawali mungkin dengan memberi contoh yang baik untuk mengambil sampah yang berceceran,
membuang pada tempatnya, membuat keyakinan kelas tadi, Bu, di mana ada poin kewajiban menjaga kebersihan kelas, dan membudayakan anak-anak untuk saling mengingatkan temannya agar tertib dalam melaksanakan tugas piket. Selanjutnya, ya baru saya akan mengkomunikasikan pada orang tua agar membiasakan hal-hal tersebut di rumahku. Kira-kira kapan ya Bu mulai dilaksanakan rencananya Bu Vivin tersebut? Kalau bisa sih secepatnya, Bu. Mungkin mulai besok dah. Baik. Intinya itu lebih cepat lebih baik ya Bu. Pembiasaan yang baik untuk anak-anak ya tentunya. Betul sekali, Bu Monik. Ya baik. Semoga apa yang Bu Vivin usahakan ini dapat berdampak baik untuk anak-anak dan untuk gurunya juga tentunya. Iya, Gitu kan Bu? insya Allah. Amin, 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 Bu Monik. Amin. Oke. Baik Bu Vivin, tetap semangat ya dari cerita-cerita kita hari ini. Apa yang dapat Bu Vivin rasakan? Alhamdulillah, saya bersyukur dan lega sekali karena mulai ada pandangan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah saya hadapi, Bu. Terima kasih, Bu Monik. Oke, baik Bu Vivin. Saya juga sangat menikmati cerita-cerita kita hari ini. Karena Bu Vivin sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan Bu Vivin. Sama-sama Bu Vivin, semoga di pertemuan lain kali sudah ada progres kemajuan dari rencana yang telah Bu Vivin jabarkan tadi. Kita bisa bincang-bincang lagi lain waktu ya Bu Vivin. Siap, siap, Bu Monik. Siap. Mungkin sekarang kita cukupkan dulu cerita-cerita kita hari ini Bu Vivin. Tetap semangat ya. Terima kasih, Bu Monik, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi. Sehat-sehat ya, Bu. Baik, sama-sama Bu. Saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam, Bu Monik. Baik, Bu Monik, bagaimana hasil dari proses coachingnya yang sudah berjalan tadi? Alhamdulillah Pak Haidar sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Monik sebentar ya, Bu Monik ya. Oke, siap Pak Haidar. Monggo. Bu Monik, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching tadi ya Pak, dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi ya dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu. Berarti Bu Monik hari ini sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Oke. Dan yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu Monik. Tadi Bu Monik sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Dan saya tadi juga sudah mendengarkan coaching Bu Monik, ternyata juga sudah fokus. Artinya di situ Bu Monik sudah melakukan presence atau kehadiran penuh. Sudah mendengarkan aktif. Dan Bu Monik juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Koji. Luar biasa sekali yang sudah dilakukan Bu Monik untuk proses coaching hari ini. Oke, Pak. Mudah-mudahan diberi kelancaran untuk kedepannya di setiap proses coaching berikutnya ya Bu Monik ya. Oke, Pak. Oh ya Bu Monik, satu lagi Bu Monik, Oh iya. untuk ke depan kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu Monik? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan, kalau saya sih Pak ingin mendalami alur tirta Pak, untuk melakukan coaching agar dalam proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik, gitu Pak. Baik Bu Monik, berarti Bu Monik ingin mendalami alur tirta agar berjalan dengan baik proses coaching ke depannya. Oke, betul Pak.
Luar biasa sekali Bu Monik. Jadi Bu Monik ingin mendalami alur tirta agar berjalan dengan baik dalam proses coaching ke depannya. Baik Bu Monik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah menjalani proses menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya rasa sudah cukup Bu Monik ya. Saya akhiri, terima kasih Bu Monik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ida. Wes, Loh, colok. Pak, kok saya di-record? Loh, Lah Kan ya wes Bu, tak